Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh penonton setia official YouTube Zona Kita. Nah, kembali lagi saya sebagai host Zona Kita akan hadir dengan kali ini pembahasan kita adalah sesuatu atau kegiatan yang sangat spiritual, yang sangat fenomenal di kalangan umat Muslim atau umat Islam pada umumnya. Apa pembahasan kita pada saat ini adalah Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kegiatan ini atau ini adalah cerita historical yang sudah sangat jauh perjalanannya atau sudah sangat turun menurun, mendarah daging dan harus diimani oleh setiap kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Mengapa demikian? Karena Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah perjalanan yang secara spiritual memang harus diimani. Namun kalau dilihat dari segi rasionalitas, ya ini mungkin ada pertentangan di mana-mana. Karena memang kalau kita kembali flashback ke dalam cerita Isra wal Mi'raj, ini Rasulullah ini diperjalankan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jarak antara Mekah dan Palestina ini cukup jauh, teman-teman. Oke, itu masih di bumi, masih di lingkungan manusia, ya kan? Masih ada di lingkungan manusia di bumi antara Mekah dan Palestina. Dan ini pun diperjalankan menggunakan kendaraan yang disebut dengan buruk. Nah, buruk ini adalah secara mitologinya dikiaskan, digambarkan sebagai kuda, ya, kuda atau hewan atau apapun itu, namun wajahnya berwajah bidadari atau wajah wanita yang sangat cantik. Nah, Rasulullah dinaikkan ke buruk atau mengendari buruk dari Mekah ke Palestina. Jaraknya ini loh, luar biasa jauhnya gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan teknologi saat ini, itu mungkin seperti kereta api cepat atau sebagai Sukhoi, pesawat terbang yang memiliki kemampuan terbang yang sangat cepat, kan seperti itu. Nah, itulah umpamanya pada saat ini teknologinya. Tapi di zaman itu belum ada teknologi secanggih itu. Nah, ini kan magical kan itu, sesuatu yang luar biasa fenomenalnya ini. Bagaimana gitu kan dengan cepat, kalau naik unta saja pun dari Mekah ke Palestina pada saat itu bisa berhari-hari karena saking jauhnya nih teman-teman. Namun ya pada Allah berkehendak dengan cepat dari Mekah sampai ke Palestina mengendarai buruk. Nah itu dia tadi poinnya adalah secara iman kita harus mengimaninya, tapi secara rasionalitas ya dicari-cari mungkin bisa mendekati tapi tidak bisa 100%. Karena pada saat itu juga sains belum berkembang kan gitu. Nah, bagaimana Anda? Apakah Anda percaya dengan perjalanan Rasulullah ini? Kalau saya sih insya Allah saya percaya, karena saya adalah umat muslim. Belum tentu Anda bisa mempercayainya secara keimanan atau di luar keimanan. Karena apa? Karena ini kan perjalanan yang Allah alam nih. Allah yang lebih tahu nih bagaimana sebenarnya teknis perjalanannya seperti apa. Allah yang maha mengetahui dan Rasulnya. Namun, ketika perjalanan ini selesai, ada satu manusia yang pertama kali meyakini atau percaya dengan cerita ini. Siapa dia? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang bergelar Siddiq berarti benar, membenarkan, terpercaya atau mempercayai. Inilah Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat sekaligus mertua Rasulullah, orang yang pertama kali mempercayai kejadian ini. Mengapa? Karena ternyata pada saat itu Rasulullah masih menduda atau tidak memiliki istri pada situ belum. Karena memang perjalanan ini juga dikiaskan oleh para ulama sebagai tempat atau cara Allah itu menghibur Rasulullah, kan seperti itu. Jadi karena itu ya kita harus percaya dong kan gitu. Abu Bakar aja percaya, kita masa nggak percaya kan gitu. Itu sederhananya kan gitu. Lalu bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan hanya di bumi aja. Ternyata Allah juga menaikkan, memperjalankan Rasulullah mengendarai buruk dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Wow, ke langit yang ketujuh nih. Langit yang pertama aja jauhnya bisa 1.000 tahun, 10.000 tahun gitu. Konon lagi, kalau ke langit ketujuh, wah kalikan aja itu. Berapa itu lamanya menempuh. Dan itu pun tidak ada manusia yang sampai atau bisa melewati langit pertama. Karena apa? Karena memang tidak bisa. Allah mengatakan tidak bisa atau tidak ada manusia yang diizinkan naik ke langit yang pertama kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya secara ininya aja, sainsnya aja mungkin ya, saya cerita sains nih. Jarak antara bumi dan bulan itu aja kan sudah bisa disainskan ya, ada nih pembahasannya. Nah, nyatanya itu dikali 10 lagi untuk sampai ke langit ketujuh, berlapis-lapis nih. Makanya saya heran kalau eh, zaman dulu ada yang mengatakan ada manusia yang sudah sampai ke bulan, kan gitu. Ada yang mengatakan ya
memang itu real kenyataan kayak gitu. Tapi ya ternyata secara ini diamati, diteliti, dicari tahu, banyak juga yang tidak percaya bahwa ada orang yang sudah sampai ke bulan. Ah, itulah kebohongan besar. Karena memang jauh itu jaraknya kan gitu. Dan ya belum tentu di sana ada oksigen, ada kehidupan kan gitu. Apalagi itu cerita alien kan gitu. Ya Allah Allah bisa. Namun apakah buruk ini juga bisa dikatakan seperti alien kan gitu? Karena memang luar biasa di kendaraan yang bisa melaju dengan cepat dan bisa naik ke langit ketujuh. Wah, ini pembahasan yang baru lagi nih. Apakah buruk itu alien atau memang itu hanya spekulasi sih? Bisa, terserah Anda menganggap buruk itu seperti apa. Mungkin ya bisa merujuk kepada pendapat para ulama yang mengatakan buruk itu adalah seekor hewan yang berwajahkan bidadari. Banyak kiasan-kiasan yang kita bisa lihat, banyak referensi yang mungkin bisa kita gali lagi di pembahasan-pembahasan terdahulu. Nah, kembali setelah ke Masjidil Aqsa atau ke Palestina, Rasulullah ternyata bertemu dengan para rasul terdahulu. Dan kita hanya mengimani 25 rasul. Ternyata rasul itu lebih dari 25. Dan di saat di Palestina itu Rasulullah atau Nabi Muhammad menjadi imam sholat oleh rasul-rasul yang lainnya. Ya, karena kan Muhammad ini adalah salah satu rasul Allah, utusan Allah yang paling istimewa. Kenapa? Karena Rasulullah ini adalah Nabi Allah yang terakhir. Lalu Nabi Allah yang mendapat mukjizat Al-Quran, kitab petunjuk umat Islam. Lalu apalagi Nabi kita ini mendapat dua keistimewaan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini mendapatkan surah Al-Fatihah. Satu lagi adalah saya lupa tapi yang salah satunya adalah surah Al-Fatihah. Ternyata surah Al-Fatihah ini termasuk mukjizat juga secara keseluruhan. Karena Al-Fatihah ini memang adalah sebuah ayat yang disebut juga sebagai jantung atau ayat pembuka seperti itu. Makanya di dalam kegiatan kita sehari-hari, sholat 5 waktu Al-Fatihah itu kan wajib hukumnya dibaca, atau sholat tanpa membaca Al-Fatihah itu sholatnya tidak sah, kan begitu kan kawan. Lanjut lagi. Sampailah Rasul ke Masjidil Aqsa. Setelah selesai sholat berjamaah, Rasul pun dinaikkan Allah kembali ke Sidratul Muntaha. Nah, dalam setiap lapisan langit pertama, izin dulu ke malaikat penjaga langit pertama, sampai kedua, ketiga, izin, sampailah ke langit ketujuh. Dan akhirnya Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di situ Allah memanggil Rasulullah, memperjalankan untuk menjemput ibadah yang paling penting dalam umat Islam, yaitu sholat. As-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini luar biasa sholat ini. Satu-satunya ibadah yang dijemput tanpa diwahyukan, atau diwahyukan kepada malaikat, disampaikan kepada Rasulullah, hanya sholat, teman-teman. Istimewa nggak tuh sholat itu? Tapi ya salah satu ibadah yang paling sulit dan yang paling susah banget dikerjakan oleh umat Islam pada saat ini adalah sholat, kan gitu. Sebenarnya perintah wajibnya hanyalah sholat. Walaupun ada keutamaan sholat di masjid, tapi kamu sholatlah dimanapun kamu berada, mau di tempat jualan, mau di parkiran, asal tempatnya bersih, sholat. Karena apa? Karena sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Setelah Anda mengucapkan password masuk Islam, logiknya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anda sudah login di Islam, Anda sudah sah menjadi mukmin. Tapi apakah sampai di situ? Ternyata tidak. Anda harus melakukan ini tadi, ibadah yang susah-susah. Rasul jemputnya ke langit ketujuh dalam perjalanan, ditemani dengan malaikat Jibril, yaitu sholat. Yang tadinya 50 rakaat nih, yang tadinya 50 rakaat, Rasul bolak-balik minta, ya Allah, sepertinya umatku akan kesulitan kalau akhirnya harus sholat 50 rakaat satu hari satu malam. Bayangin teman-teman, 50 rakaat kita bagi nih. Nanti di situ subuh 10 rakaat, ya kan? Zuhur 10 rakaat, asar 10 rakaat, maghrib 10 rakaat, isya 10 rakaat. Berarti jumlahnya pas 50 rakaat, seperti itu. Berarti dalam satu waktu kita sholat, mau sholat apapun itu, kita menghabiskan kurang lebih 20 menit. Atau bisa sampai 30 menit atau setengah jam, tergantung kehusukan masing-masing. Pertanyaannya, yang hari ini sholatnya hanya 5 kali 3, 15, tambah 3, 18, tambah 2, berapa itu? 4 kali 3, teman-teman, salah. 4 kali 3, 12. Karena isya, zuhur, asar kan 4. 4 kali 3 itu 12. Tambah 3 lagi maghrib menjadi 15. Tambah subuh 2 rakaat menjadi 17. Benar nih?
2 tambah 3 5, 5 tambah 12 17 pas. Yang 17 rakaat aja nih kita masih bolong-bolong. Nah, kalau subuh itu kita buat 5 menit saja, kan gitu. Ya udah lumayan sebentar lah itu kan. Bahkan bisa hanya 3 menit tergantung ayat ayat yang kita baca panjang atau pendeknya. Nah, kalau dihitung-hitung sih memang ya secara waktu sholat yang hari ini itu lebih efisien kalau yang awalnya tadi 50 rakaat teman-teman. Ya, tapi itu pun susah, sulit banget. Karena hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah sholat, apalagi sholat di awal waktu. Aduh, aduh, kan seperti itu. Ya, tidak terlepas dari perannya syaiton, iblis. Nah, iblis ini juga salah satu yang setan, iblis atau jin adalah sesuatu yang kita wajib imani. Kita harus percaya mereka ada. Kita nggak boleh nggak percaya kalau jin itu nggak ada. Karena dalam Islam kita diajarkan atau disuruh untuk percaya bahwa iblis itu ada gitu. Setan itu ada, jin itu ada. Nanti ada pembahasannya insya Allah. Nah, kita kembali lagi ke Rasulullah yang sedang di langit. Nah, udah bolak-balik nih ketemu Nabi Musa. Akhirnya jadilah sholat dalam umat Islam itu hanya 5 waktu dan hanya dilaksanakan pada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 17 rakaat saja. Diskonnya sungguh besar itu teman-teman sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setelah Rasulullah mendapatkan perintah tadi sholat, nah Rasulullah pun turun kembali ke dunia menggunakan buruk atau sejenis ya kendaraan yang luar biasa canggih pada saat itu, ditemani oleh malaikat Jibril lalu pulang ke Mekah. Nah, setelah itu terjadilah perdebatan di kalangan umat manusia pada saat itu. Ketika Rasul menceritakan perjalanannya, banyak yang menentang, yang mencemooh, bahkan tidak percaya dengan kejadian itu. Ya mana mungkin seperti itu, itulah mungkin bahasanya. Secepat apa, kendaraan apa, sementara pada saat itu kendaraan tercepat itu adalah kuda kan gitu. Kuda aja tidak sanggup. Tapi ada manusia yang percaya Alhamdulillah dan dia adalah sahabat Nabi Allah, sahabat Rasulullah Muhammad, ya adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini akhirnya digelar Siddiq karena percaya atau benar, membenarkan kejadian tersebut. Nah, Abu Bakar ini adalah sahabat sekaligus mertua Rasulullah pada akhirnya, teman-teman. Itulah cuplikan sekilas dari Isra wal Mi'raj. Jangan Anda masukkan secara rasional. Ini bukan fenomena yang harus dicari tahu kebenarannya, apalagi dikaitkan ke sains, nanti akan terjadi penolakan-penolakan. Karena apa? Karena tidak selamanya ilmu pengetahuan itu bisa menerobos alam goib, bisa merasionalkan alam goib yang hanya Allah dan Rasul yang tahu. Sama seperti kalau ditanya, kamu tahu nggak hari kiamat itu kapan? Namun kamu memberikan jawaban secara sains, secara keilmuan, secara logika dan rasional. Menurut ini, penelitian ini dan segala macamnya, kamu sudah melampaui batas sebagai manusia. Biarkan yang goib adalah perkara yang goib, biarkan hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Kita pun telah diberitahukan ke hal-hal yang goib dalam Al-Quran, dan kita hanya dituntut untuk percaya dan mengimaninya. Karena apa? Semakin Anda yakin dan percaya tentang ajaran agama Islam, Anda akan selalu mengiyakan dalam hati, lalu merasionalkan dalam pikiran bahwa ini kebenaran. Kenapa? Karena ternyata ketika seorang non-muslim atau kita katakanlah orang yang di luar beragama Islam akhirnya masuk ke agama Islam itu menggunakan rasional. Orang itu telah berpikir kan gitu. Ternyata di agama atau di Al-Quran juga dijelaskan bahwa kamu harus banyak-banyak berpikir. Tapi ada batasannya, tidak semua bisa dipikirkan. Nah, kebalikannya ketika seorang umat muslim atau katakanlah dia sudah Islam, akhirnya dia keluar dari Islam, dia tidak menggunakan pikirannya kebanyakan teman-teman. Kenapa? Karena dia biasanya yang keluar dari Islam itu hanya urusan perut dan di bawah perut. Karena memang kalau dia mikir, ya agama Islam itu ya agama yang benar, agama yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang sudah banyak referensi dan sainsnya adalah agama yang banyak atau kita sepakat banyak kebenarannya. Karena apa? Karena memang mungkin agama lain tidak membenarkan agama Islam, tapi banyak terdapat kebenaran-kebenaran di dalam agama Islam. Nah, singkat cerita, Isra wal Mi'raj adalah sebuah kisah atau perjalanan yang bukan dongeng. Jangan ceritakan kepada anak-anak keturunan kita, ini adalah cerita mitologi dalam Islam. Dan ini bukan dongeng, bukan seperti yang dikatakan oleh seorang YouTuber yang katanya, ya ini hanya tinggal dongeng, kisah, aduh kafir, astagfirullahaladzim. Itu tidak benar. Kenapa? Karena terkadang ketidaktahuan itu membuat kita menunjukkan kebodohan kita. Kalau kita tidak tahu tentang sebuah perkara, carilah orang yang lebih tahu, belajar di sono. Jangan seujuk-ujuk mengatakan ini adalah dongeng, ini tidak benar. Cari tahu, belajar. Jangan malu untuk bertanya. Karena apa? Malu bertanya sesat di jalan. Pepatah ini benar kali ini. Kalau kita tidak tahu, kita bertanyalah kepada yang lebih tahu. Kalau kita tidak mau bertanya, kita selalu merasa lebih tahu dan akhirnya kita tersesat. Nah, maka dari itu, jadikanlah Isra wal Mi'raj sebagai tolak ukur keimanan kita. Percaya dan yakini, imani bahwa kejadian itu real, nyata dalam literasi umat Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW
melalui izin Allah dengan apa? Dengan keimanan dan keyakinan yang real. Mungkin ini saja yang dapat saya berikan atau saya bagikan kepada teman-teman semua tentang Isra wal Mi'raj. Ya kebetulan hari ini tanggal 27 Januari, hari Senin, inilah tanggal yang akhirnya disepakati dalam pemerintah Indonesia, tanggal merah atau tanggal libur, hari libur. Nah, negara ini sudah memberikan keistimewaan kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka jangan kita percaya dengan omongan yang tidak jelas dari sana. Bisa aja itu adalah penjelasan-penjelasan yang menyesatkan. Meskipun memang di situ ada terselip kata tanya, seolah-olah bertanya, tapi tidak untuk dijawab, teman-teman. Kenapa? Ya karena memang ada yang lebih paham dan lebih mengerti tentang jawaban-jawaban seperti itu. Karena memang kadang-kadang jawab pertanyaan ini bisa menyesatkan. Padahal dia bertanya kepada seseorang, tapi seseorang itu akhirnya tersesat dengan pencarian jawabannya sendiri. Walau alam bisawab, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Kembali saya mohon kepada kita semua, dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan bagikan agar banyak saudara-saudara kita sana akhirnya tercerahkan bahwa memang Isra wal Mi'raj itu tidak seharusnya dan tidak seharusnya dikirim ke rasionalitas, karena itu adalah iman dan keyakinan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam zona kita.